Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya Pendeta Chandra Gunawan kembali menyapa Anda sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama dengan saya dapat belajar firman Tuhan. Saat ini kita masih di dalam situasi pandemi COVID-19, bahkan kondisi ketika video ini dibuat, pandemi sedang dalam kondisi yang tidak terkendali. Dan itulah sebabnya maka kita perlu berdoa supaya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan pertolongan kepada bukan saja kepada setiap orang-orang percaya, tapi kepada setiap orang di dalam menjalani masa-masa yang sukar sekarang ini. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu mengenai harta dan warisan. Hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari apa yang Tuhan Yesus pernah katakan kepada seseorang yang datang kepada Yesus meminta supaya saudaranya membagikan harta warisan kepada dirinya. Untuk itu saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 13 sampai dengan 15. Saya akan membacakan bagi setiap jemaat sekalian. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu." Nah, di dalam catatan Alkitab hari ini kita bertemu dengan seseorang yang datang kepada Yesus meminta supaya Yesus menyuruh saudaranya membagi harta warisan yang dia terima. Ini sesuatu yang menarik, tetapi juga sesuatu yang sungguh aneh bahwa orang ini ketika dia datang kepada Yesus, dia memanggil Yesus dengan sebutan guru. Dan seharusnya kalau kita memanggil seseorang dengan sebutan guru, maka kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang mau belajar dari orang tersebut. Dan kita mau mendengarkan apa yang dia mau ajarkan. Kita mau mentaati apa yang dia perintahkan. Yang menarik adalah di dalam peristiwa perjumpaan Yesus dengan orang yang meminta saudaranya membagi harta warisannya adalah, walaupun orang ini memanggil Yesus dengan sebutan guru, tetapi yang terjadi adalah bukan dia meminta petunjuk, belajar dari Yesus apa yang harus dia lakukan ketika dia punya persoalan dengan saudaranya, tetapi yang dia lakukan adalah memberikan instruksi kepada Yesus supaya berbicara kepada saudaranya untuk membagikan harta warisan kepada dia. Nah, dari sini saja kita sudah bisa belajar dan melihat bahwa ada something wrong di dalam mentalitas ataupun pemikiran ataupun motif dari orang yang datang kepada Yesus ini. Dan yang kedua, hal yang cukup menarik tetapi juga aneh dalam peristiwa ini adalah bahwa orang ini datang kepada Yesus, menyuruh Yesus untuk meminta saudaranya ataupun untuk menyuruh saudaranya berbagi harta warisan yang dia terima. Nah, di dalam kehidupan masyarakat orang-orang Yahudi, mereka memiliki yang namanya aturan hukum di dalam pembagian harta warisan. Mereka tidak
perlu datang kepada Yesus untuk menyelesaikan masalah harta warisan, karena sudah ada hukum yang mengatur hal tersebut. Nah, jadi waktu orang ini datang kepada Yesus meminta Yesus menyuruh saudaranya berbagi harta warisan, itu seolah-olah menunjukkan bahwa orang ini tidak bisa menerima apa yang sudah menjadi haknya di dalam pembagian harta warisan menurut hukum yang berlaku di zamannya. Itulah sebabnya maka dia seolah-olah ingin menggunakan legitimasi Yesus sebagai seorang guru yang mungkin juga dihormati oleh saudaranya, supaya saudaranya membagi harta warisan yang dia inginkan, yang sebenarnya bukan hak dia. Nah, bagaimana Tuhan Yesus merespon orang yang datang kepada dia, menyuruh supaya Yesus berbicara kepada saudaranya dan membagi harta warisan? Nah, jawaban yang kita lihat dari Tuhan Yesus mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa persoalan utama dari orang yang datang kepada Yesus ini adalah ketamakan. Itulah sebabnya maka Tuhan Yesus berkata kepada orang ini, siapa yang mengangkat aku sebagai hakim atau perantara untuk menyelesaikan urusan kamu? Artinya Tuhan Yesus menolak untuk diperalat oleh orang tersebut. Tapi kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak, dia memperingatkan mereka supaya mereka berhati-hati dengan yang namanya ketamakan. Nah, waktu Tuhan Yesus berbicara mengenai ketamakan, dia sedang menyoroti mengenai isu utama dari orang yang datang kepada Yesus ini. Orang ini adalah orang yang tamak. Apa artinya tamak? Tamak itu sederhana, selalu ingin lebih, selalu tidak puas dengan apa yang dia miliki, dan menginginkan apa yang orang lain miliki. Itulah yang namanya tamak. Tidak puas, selalu ingin lebih dan lebih. Nah, itu adalah ketamakan. Ketamakanlah yang kemudian membuat bukan saja dia menginginkan apa yang bukan haknya, harta warisan yang menjadi hak daripada saudaranya, tetapi dia bahkan sampai kemudian memperalat Tuhan Yesus demi kepentingan dirinya sendiri. Itulah yang Tuhan Yesus peringatkan, bukan hanya pada orang yang datang kepada Yesus itu, tetapi kepada murid-murid Yesus dan juga kepada kita, orang-orang Kristen yang hidup di zaman sekarang. Bahaya mengenai yang namanya ketamakan. Nah, maka kita perlu di dalam kehidupan kita belajar dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan melalui peristiwa perjumpaan dia dengan seorang yang tamak. Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk berhati-hati. Berhati-hati itu artinya apa? Berhati-hati itu artinya kita diminta oleh Tuhan untuk berjaga-jaga, untuk waspada. Waspada terhadap apa? Nah, waktu kita diminta waspada, biasanya kita tahu, biasanya kita berhadapan dengan situasi, kondisi, ada serangan dari luar, maka kita diminta waspada. Itu yang biasanya kita lakukan ketika kita diminta waspada. Nah, tetapi yang Tuhan Yesus peringatkan supaya kita waspada, ini bukan terkait dengan adanya musuh dari luar yang bisa mencelakakan kita, tapi musuh dari dalam. Nah, musuh dari dalam ini maksudnya apa? Ini menunjuk kepada ketamakan. Nah, ketamakan ini adalah musuh yang muncul dari dalam. Itu menggerogoti diri kita, menggerogoti karakter kita. Tadi saya mengatakan bahwa ketamakan sebenarnya didefinisikan dengan sangat sederhana, yaitu kita selalu ingin lebih. Ingin punya lebih. Punya rumah 1 kurang, ingin rumah 2. Punya rumah 2 kurang, ingin rumah 3. Punya rumah 3 kurang, ingin rumah 4. Punya mobil 1 kurang, ingin mobil kedua. Punya mobil kedua kurang, ingin mobil ketiga, dan seterusnya. Itulah yang menjadi karakter atau ciri daripada sebuah ketamakan. Selalu tidak pernah puas, selalu ingin lebih. Dan Tuhan Yesus mengingatkan bahwa ketamakan ini adalah musuh dari dalam. Itu seringkali tidak kita sadari, itu seringkali kita tidak
deteksi bahwa kita sudah jatuh di dalam ketamakan. Nah, kenapa ketamakan menjadi sesuatu yang perlu kita waspadai? Karena ketamakan bukan hanya menggerogoti karakter kita, bukan hanya merusak personalitas kita. Ketamakan membuat kita bahkan rela menggunakan orang lain untuk kepentingan kita. Padahal kita ini dipanggil Tuhan bukan untuk menggunakan orang lain untuk kepentingan kita, tapi untuk memberi diri kita melayani sesama kita. Nah, ini kebalikannya. Kita menggunakan, memanfaatkan orang lain untuk kepentingan kita. Nah, itu adalah akibat daripada ketamakan. Bahkan dalam kisah yang Tuhan Yesus alami dengan perjumpaan bersama dengan seorang yang minta saudaranya berbagi harta warisan, kita belajar bahwa ternyata ketamakan bahkan membuat seseorang memperalat Tuhan. Saya yakin kita tidak asing dengan realita tersebut, karena ada kalanya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, terkadang Tuhan pun, doa pun seringkali kita gunakan, kita peralat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, tentu Tuhan tidak akan menjawab doa yang seperti itu. Dan yang kedua, Tuhan mengingatkan kita bukan hanya berhati-hati dengan yang namanya ketamakan. Tuhan juga mengajar kita untuk apa? Untuk belajar mencukupkan diri. Nah, maka Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa walaupun seseorang hartanya banyak, tetapi kehidupan seseorang tidak bergantung kepada seberapa banyak harta yang dia miliki. Pandemi COVID-19 saya rasa telah menyadarkan kita bahwa yang namanya harta, yang namanya kuasa, yang namanya posisi, yang namanya kedudukan tidak bisa membeli waktu barang 5 menit memperpanjang hidup kita ketika Tuhan mengharuskan kita pulang ke rumah Bapa. Ketika Tuhan mengizinkan kita berhadapan dengan kematian, sekaya apapun kita tidak bisa memperpanjang usia kita. Nah, maka Tuhan Yesus mengatakan hal yang sangat tepat kepada kita ketika dia berkata, walaupun orang punya banyak harta di dunia ini, tapi kehidupan orang tersebut tidak bergantung kepada harta yang dia miliki. Itu apa artinya itu? Artinya satu sisi kita diajar untuk tidak menggantungkan kehidupan kita kepada apa yang kita miliki. Kita hanya boleh menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Tapi di sisi yang lain, Alkitab juga mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak bergantung kepada apa yang kita miliki. Artinya apa? Artinya kita diminta untuk belajar mencukupkan diri. Untuk mengontrol segala keinginan kita. Itulah cara satu-satunya membuat kita tidak tamak dalam hidup ini. Rasul Paulus mengingatkan kita di dalam surat Filipi. Dia sendiri memberikan contoh, dia sendiri memberikan teladan, bahwa dia berkata, aku tahu apa itu kelebihan, aku tahu apa itu kekurangan. Tetapi di dalam pelayanannya, Rasul Paulus selalu belajar mencukupkan diri. Dan itulah yang kita harus pelajari di dalam kehidupan kita. Di dalam situasi-situasi kita berada di tengah-tengah pandemi, seringkali kita merasa khawatir bahwa kita akan kekurangan. Seringkali kita merasa khawatir bahwa uang kita barangkali akan tidak cukup. Kita khawatir dengan masa depan kita. Tetapi kita hari ini mau belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Mencukupkan diri dalam segala hal artinya apa? Kita tidak fokus kepada apa yang kita tidak miliki, tapi kita fokus kepada apa yang kita masih miliki. Dan itulah yang kita syukuri di hadapan Tuhan. Dan itulah yang membuat ketika kita berhadapan dengan situasi dan kondisi yang sulit sekalipun, kita tetap belajar bersyukur kepada Tuhan. Saya berdoa kiranya pelajaran yang pendek hari ini mengenai perjumpaan seseorang dengan Yesus, seorang tamak dengan Yesus, dan peringatan Yesus kepada kita supaya kita berhati-hati dengan ketamakan dan juga belajar mencukupkan diri, menolong kita sekalian untuk menjalani kehidupan kita dalam dunia ini dengan takut akan Tuhan dan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati jemaat sekalian.